Di episode sebelumnya, kita menyaksikan Papilion Bintang Jatuh diserang tanpa ampun. Yao Chen, Medusa, dan yang lainnya tak berdaya menghadapi kekuatan yang mengancam. Saat Guru Soyan terdesak, tiba-tiba, aura ganas mencuat, membelah langit kelabu. Ternyata, itu adalah Xiao Yan, sang alkemis terkuat di Jawa, kini hadir dengan kekuatan Dao Sheng yang mengguncang semesta. Kemunculannya bagai dewa penolong, memancarkan aura yang membuat hantu Tianming dan hantu Guiyao dari aula jiwa terhuyung mundur dalam ketakutan. Bahkan Tianjun ketiga, yang selama ini berdiri kokoh dalam kesombongan, merasakan jantungnya berdebar tak terkendali. Kedatangan Xiao Yan bukan hanya mengubah jalannya pertempuran, tetapi juga menyulut kembali bara harapan yang hampir padam di hati para pejuang Papilion Bintang Jatuh. Aura Xiao Yan semakin membara, menyilaukan mata para penonton yang terpana. Dengan langkah mantap, ia maju selangkah. "Guru," ucap Xiao Yan dengan suara yang bergemuruh, "serahkan semuanya kepadaku. Aku akan menghajar para bocah epik ini hingga mereka tahu batasnya." Melihat Xiao Yan yang begitu perkasa, hantu Tianming, Guiyao, dan Tianjun ketiga dilanda kepanikan. Mereka tahu, menghadapi kekuatan Dao Sheng seorang diri adalah bunuh diri. Dengan suara bergetar, hantu Tianming berteriak, "Kita harus menggabungkan kekuatan, bocah ini terlalu kuat. Jika kita tidak bekerja sama, kita pasti mati." Guiyao dan Tianjun ketiga mengangguk setuju. "Ayo lancarkan serangan terkuat kalian." Ketiganya mengerahkan seluruh energi, meluncurkan serangan dahsyat secara bersamaan. Namun, dengan tenang, Xiao Yan hanya melambaikan tangannya. 3 serangan mengerikan itu lenyap, berubah menjadi debu dalam sekejap. Semua yang menyaksikan tercengang. Hantu Tianming tak percaya dengan apa yang dilihatnya. "Bagaimana mungkin?" gumamnya. Di saat yang sama, Xiao Yan mengeluarkan jurus andalannya, Angry Buddha Lotus Reinkarnasi. Ledakan dahsyat mengguncang medan pertempuran, menghancurkan sisa-sisa serangan gabungan tadi hingga tak bersisa. Hantu tua Guiyao terbelalak kaget. "Serangan kita dihancurkan sepenuhnya. Teknik bertarung macam apa ini?" Di kejauhan, dokter peri kecil dan King Lin bersorak gembira. Guru Yao Lao tersenyum bangga, "Menggunakan api surgawi untuk menciptakan teknik Dao baru. Memang pantas menjadi muridku. Kau memang benar-benar hebat, Xiao Yan." Namun, Angry Buddha Lotus Reinkarnasi Xiao Yan tidak meledak seperti biasa. Ia melayang di atas kepalanya, berputar seperti gumpalan energi yang mengancam. Tiba-tiba, gumpalan energi itu melesat, menyerang Guiyao, Tianjun ketiga, dan hantu Tianming sekaligus. "Semuanya, segera pergi dari sini," teriak Guiyao panik. "Jika kita terkena serangan itu, kita pasti akan mati." Ketiganya berusaha melarikan diri. Namun hantu Tianming tertinggal karena didorong oleh Guiyao. "Kalian, aula jiwa sialan, kalian malah berkhianat," teriak hantu Tianming sebelum akhirnya lenyap ditelan energi dahsyat Angry Buddha Lotus Reinkarnasi bersama Tianjin ketiga. Guiyao, dengan kecepatan kilat, berusaha kabur secepat mungkin. "Aku tidak boleh mati di tempat ini. Aku harus pergi dari sini," gumamnya sambil melesat menjauh. Di sisi lain, para pejuang Papilion Bintang Jatuh bersorak gembira melihat kekuatan tuan muda mereka yang tiada tara. Namun, tiba-tiba, serangan melesat tak terkendali ke arah mereka. Untungnya, Xiao Yan dengan sigap memindahkan serangan itu. Ternyata, itu adalah sisa-sisa jiwa hantu Tianming yang berusaha melarikan diri. Tianming berteriak kesakitan. Tak berdaya, ia ingin mengambil alih tubuh salah satu murid Papilion Bintang Jatuh. Namun Xiao Yan tersenyum sinis. "Kau tidak akan bisa melarikan diri dariku." Dengan cengkeraman mengerikan, Xiao Yan mencengkeram jiwa Tianming, menghancurkannya di bawah tekanan aura Dao Sheng. Dokter peri kecil menjelaskan, itu adalah sisa-sisa jiwa Tianming. Dia ingin mengambil tubuh orang lain. Dengan hancurnya jiwa Tianming, Xiao Yan mengalihkan perhatiannya pada Guiyao yang masih berusaha melarikan diri. Tiba-tiba, Xiao Yan sudah berada di atas kepala Guiyao, tersenyum mengejek, "Guiyao, kamu ingin kemana? Kamu belum membayar hutang yang telah kau pinjam." Guiyao gemetar ketakutan melihat Xiao Yan berada tepat di belakangnya. Namun, saat Xiao Yan hendak menghancurkannya, sebuah cakar mengerikan muncul dari kegelapan. Xiao Yan terkejut. Kekuatan Dao Sheng dari aula jiwa, apakah ada bantuan? Tanpa ragu, Xiao Yan kembali melepaskan Angry Buddha Lotus Reinkarnasi. Berbenturan dengan cakar hitam itu, ledakan dahsyat tak terelakkan, membuat Xiao Yan terpental karena kekuatan Dao Sheng yang begitu besar. Hantu tua Guiyao ditarik paksa oleh cakar mengerikan itu. Namun, Xiao Yan tidak menyerah. "Jangan kabur, kau tidak bisa kabur setelah apa yang kau lakukan." Serangan melesat ke arah Guiyao yang sedang ditarik. Guiyao menjerit kesakitan akibat serangan itu. Tiba-tiba, dari lubang dimensi, suara dingin bergema, "Anak muda, kau terlalu arogan." Serangan lain menghantam Xiao Yan, menyebabkan ledakan dahsyat yang mengguncang seluruh area Papilion Bintang Jatuh, bahkan menghancurkan ruang penghalang yang melindunginya.
Xiao Yan merasakan kekuatan besar yang baru saja menghantamnya. Dengan wajah serius, ia bergumam, orang ini juga seorang Dou Sheng. Jika dia bisa menghancurkan pembatas ruanganku, berarti kekuatannya berada di atasku. Sialan. Dari lubang dimensi, suara dingin bergema, Junior, jangan berpuas diri dulu haha, ini memang kesalahan klan jiwa sampai membiarkanmu menjadi sekuat ini. Kau memiliki bakat yang luar biasa, namun pasti kau akan almarhum suatu hari nanti. Tapi jangan kira kami takut kepadamu hanya karena kau mencapai seorang Dou Sheng. Kalau kau ingin menyelamatkan ayahmu, Xiao Zhan, datanglah ke markas Aula Jiwa. Aku akan menunggumu, bocah. Kalau bukan karena alasan khusus, aku pasti sudah datang kemari sendiri untuk membunuhmu. Xiao Yan, tidak peduli seberapa keras kau berusaha, pada akhirnya kau akan menjadi tahanan kami seperti leluhurmu. Setelah pertempuran dahsyat tersebut, seluruh wilayah Central Plains bergema. Kabar terbaru, perang jarak jauh antara Sky Star Mountain dan Sekte Langit Mendalam telah benar-benar dimenangkan oleh Pavilion Bintang Jatuh. Ini adalah kemenangan besar. Untuk informasi lebih lanjut, kalian bisa membaca berita ini. Berita tentang kemenangan Pavilion Bintang Jatuh menyebar dengan cepat, dibaca oleh banyak orang. Semua orang terkejut dengan kemunculan Dou Sheng baru bernama Xiao Yan di Pavilion Bintang Jatuh. Berita ini benar-benar membuat semua orang gempar. Aliansi Langit Mendalam telah dihajar habis-habisan, bahkan ketua mereka telah tewas dalam pertempuran. Cerita kemudian beralih ke Pavilion Bintang Jatuh, di mana semua orang membaca berita kemenangan mereka. Bahkan ada foto Xiao Yan dalam berita tersebut, sebagai Dou Sheng baru termuda. Namun, melihat para pekerja yang malah asyik membaca berita, Mu Qingluan berteriak dengan nada kesal, "Kalian ini bagaimana sih? Malah asyik baca berita, lihat sekeliling kalian, sekarang cepat bekerja, Pavilion Bintang Jatuh telah hancur, kita harus secepat mungkin memperbaikinya, kalau tidak cepat beres, Tuan Muda Xiao Yan mau tinggal di mana?" Saat bangunan hampir selesai diperbaiki, tiba-tiba seseorang muncul dan menghancurkannya kembali. Mu Qingluan terkejut dan berteriak, "Siapa yang menghancurkan ini lagi? Apa-apaan ini? Apakah ini gempa bumi? Atau jangan-jangan serangan musuh?" Wajahnya mulai menunjukkan kekhawatiran. Tidak lama setelah itu, Yao Lao muncul dan berkata, "Setelah penyembuhan kali ini, tubuhku benar-benar pulih sepenuhnya. Kekuatan barusan yang menghancurkan bangunan itu adalah aku." Mendengar hal itu, Mu Qingluan sedikit sedih dan kecewa. Namun, tidak lama kemudian, Xiao Yan muncul menghadap gurunya. Di sana, Xiao Yan. Kemudian Xiao Yan berbicara kepada gurunya, "Guru, sekarang Pavilion Bintang Jatuh, Lembah Sungai Es, dan juga Sekte Langit Mendalam telah dihancurkan. Aliansi mereka benar-benar telah hancur. Aku ingin mengikuti jalan mereka untuk membuat aliansi. Bagaimanapun, kita harus meningkatkan kekuatan kita untuk melawan Aula Jiwa. Tentu saja, dengan kekuatan Pavilion Bintang Jatuh, melawan Aula Jiwa itu masih belum cukup." Mendengar itu, Yao Lao terkejut, dan Peng Sun Ze pun ikut tercengang. "Apa, kamu jadi ingin membuat aliansi?" tanya Peng Sun Ze. Xiao Yan mengangguk. "Hall of Souls adalah pemberontak dan ambisius. Kekuatan kita saat ini benar-benar jauh berbeda dengan mereka. Bagaimanapun juga, kekuatan Hall of Souls tidak bisa dianggap remeh. Secara fasih, mereka benar-benar meningkatkan kekuatan terus-menerus. Aku paham, masih banyak orang-orang kuat yang bersembunyi di Aula Jiwa. Hanya dengan membentuk aliansi dan bekerja sama, kita bisa menghadapi Aula Jiwa. Ini mungkin satu-satunya cara untuk mengalahkan mereka." Kemudian Peng Sun Ze berkata, "Xiao Yan benar, tapi masalahnya aliansi kita tidak dapat mengumpulkan banyak sekutu seperti yang dilakukan oleh Sekte Langit Mendalam. Hall of Souls sangatlah kuat, kita membutuhkan sekutu yang kuat dan dapat diandalkan." Yao Chen menimpali, "Ada banyak kekuatan di dataran tengah, tapi hanya beberapa dari mereka yang memiliki keberanian untuk menantang Aula Jiwa." Dokter peri kecil kemudian berkata dengan tekad, "Walaupun Sekte Poison tidak memiliki latar belakang yang cukup bagus, tapi kami akan mempertaruhkan segalanya atas jalan kebenaran. Kami akan membantu Xiao Yan." Medusa pun menambahkan, Sekte Ular juga akan bergabung untuk mengalahkan Aula Jiwa. Ling Lin, dengan semangat yang membara, berkata, "Dan aku juga akan berusaha sebaik mungkin untuk meyakinkan Sekte Piton untuk bergabung menghancurkan Aula Jiwa." Xiao Yan, melihat teman-teman dan keluarganya mendukungnya, menjadi sangat bahagia. "Terima kasih atas bantuan kalian, aku tidak akan mengecewakan kalian semua." Kemudian Guru Xiao Yan berkata, "Hei, bocah kecil, klan naga memiliki hubungan yang tidak biasa denganmu, jadi kau bisa menanganinya sendiri kan? Mereka memiliki kekuatan yang cukup besar, mungkin bisa menandingi Aula Jiwa." Xiao Yan menjawab dengan yakin, "Aku akan mencari cara untuk berbicara dengan mereka agar mereka ikut bergabung." Kemudian Xiao Yan berkata, "Baiklah Guru, aku akan sekarang melakukan perjalanan dan pergi kepada kekuatan-kekuatan yang berada di dataran tengah ini untuk melakukan negosiasi untuk membuat aliansi besar. Serahkan semuanya."